Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan cinta yang mana lagi kasmaran mungkin, ataukah mungkin ya kamu terkoneksi dengan rasa cinta yang menggebu. Ataupun tentang apa nanti ya, yang pastinya di sini tema kita adalah tentang cinta. Kira-kira apa yang akan terjadi ataupun mungkin ini sudah terjadi, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita lihat untuk koneksi cinta, apa yang terjadi, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang cinta. Wah, ini yang kasmaran ya. Hal baik atau hal buruk tentang cinta ini, ya aminkan yang terbaik aja ya. Oke, di sini ada Page of Swords. Wah, di sini sebenarnya ada yang mau mendekati kamu ya. Tetapi kamu di sini yang lebih waspada, takut nanti ada hal-hal yang buruk terjadi ke depannya. Jadi ada beberapa yang mungkin masih trauma ataupun nggak mau belajar dari pengalaman masa lalu, ataupun juga nggak mau sakit hati lagi sehingga menutup pintu rapat-rapat ya, hati untuk tidak terjebak dalam cinta. Tetapi ternyata nih orang akhirnya membuat kamu luluh ya, mungkin dari tatapan matanya atau perilakunya atau kesopanannya ya. Jadi kamu juga antara bingung ya, apakah memang dia tulus atau manipulatif, karena sekarang banyak orang-orang berdrama menurutmu ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa kayak saya nggak falling in love ya, berarti readingan ini bukan untukmu, karena di sini ada beberapa yang energi paling tinggi yang saya ambil tentang falling in love ya. Falling in love tetapi kondisinya kamu tuh susah didapatkan gitu ya, ataupun mungkin kalau kamu yang naksir dia berarti dia susah didapatkan gitu. Tapi menggebu untuk bagaimana ya caranya supaya dia takluk gitu. Nah, ini ada beberapa yang ingin menaklukkan cinta. Ada beberapa dari saya merasakan energinya sudah tahu nggak mungkin bersatu, nggak mungkin bersama, tapi kayak macam kayak ada tantangan dalam diri untuk ayo bisa tidak gitu ya, kayak macam seolah-olah logika udah bilang ya nggak boleh ini salah gitu ya, entah perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, status, mungkin dia masih milik orang ya, ataupun mungkin beda suku, orang tuanya nggak suka atau bagaimana ya, ataupun mungkin wah dia nih terlalu kaya, kita ini bawah ya, tapi kayak macam apa bisa gitu. Nah, ini ada beberapa yang terkoneksi dengan dirimu karena ingin menaklukkan hatimu. Menaklukkan hatimu nih dalam artian karena kamu punya value ya, karena kamu punya sesuatu yang bisa dia banggakan, dimana kamu mempunyai sesuatu yang bisa tanda kutip dimanfaatkan kalau negatif ya, dibanggakan kalau yang positif, karena ini kan energinya energi campur ya. Jadi ada juga orang-orang yang mau menaklukkan kamu karena kepepet ya. Jadi kamu juga harus bisa lebih waspada, ini tuluskah ataukah modus
Ya, kalau seandainya kamu di kondisi ini ya. Karena orang-orang ini juga karena kita bicara tentang menaklukkan cinta, bukan berarti dia ini terfokus pada orang-orang baik saja atau orang-orang jahat, tidak. Tetapi ini lebih ke dia mau taklukkan kamu. Entah motivasinya dia buruk, entah motivasinya dia baik, ya terserah. Yang pastinya ada yang mau menaklukkan hatimu yang beku. Waduh, ya. Dari tatapan matanya, sorot mata yang begitu tajam, mungkin senyuman penuh makna, ya. Akhirnya ya pokoknya intinya dia tuh kayak macam ingin menarik hatimu gitu. Dengan bertanya, dengan selalu memberikan rasa nyaman, mungkin dia yang chat duluan, ataupun tanya rumahmu, tanya kabarmu ya, atau ajak jalan-jalan seperti teman tapi mesra. Tapi sebenarnya dia itu ingin kamu tahu bahwa dia menyukaimu. Dia mau menaklukkan kamu. Ada beberapa yang saya rasa di sini taruhan pada diri sendiri, bisa nggak, karena rasa penasaran. Ataupun juga saya merasakan energinya di sini ya untuk happy. Ya, ibaratkan ya saya lagi sepi atau kamu lagi kosong, ya saya juga kosong. Kenapa tidak kita bersama gitu. Nanti kalaupun mungkin kondisinya tidak bisa bersama pun ya sudah putus lagi. Ada yang beberapa seperti gitu di mana kondisinya ya gabut aja sehingga mau menaklukkan kamu supaya bisa mendapatkan pacar gitu. Kalaupun mungkin nanti kondisinya ke depannya oke, ya syukur, kalau tidak juga ya putus. Nah, ini ada beberapa yang tidak memikirkan apa dibilangnya sakit hati. Dia cuman memikirkan saat ini, dimana ya dia lagi butuh adalah orang yang bisa membuatnya bergairah gitu ya. Oke, di sini Queen of Swords ya. Dia melihat kamu tuh, atau dia sudah mengenal kamu dari jauh, jadi tidak perlu berdrama ya. Ini ada beberapa mungkin sahabat kamu ataupun orang-orang yang sudah beberapa kali kamu ketemu tapi sudah banyak tahu ya, karena ya dia banyak tanya, kamu jawab. Nah ini karena dia pengen tahu tentang kamu ya. Padahal kamu tidak tahu bahwa itu adalah dia mengumpulkan amunisi, di mana ya dia melihat bibit-bibit bobot kamu. Ini bisa dimanfaatkan ataukah tidak ya. Ini dapat keuntungan kalau saya dengan dia ataukah tidak ya. Nah ini ada beberapa orang-orang toksik karena memang energinya di atas ya, di mana orang-orang mau menaklukkan karena sebab akibat. Kamu punya apa, saya kasih kamu apa. Sebab akibat ini artinya ya saya menaklukkan kamu, tetapi saya harus mempunyai sesuatu yang bisa kamu berikan juga gitu, kayak bisnis ya. Di sini ya itu ada yang mungkin kondisinya saya lihat akhirnya kamu taklukkan ya, kamu taklukkan, dia menaklukkanmu, atau kalau ini bisa kamu ya, kalau seandainya ini di kondisi kamu ya sudah bersama. Ataupun mungkin juga ada yang barusan mau PDKT, jadi kamu menyesuaikan saja. Kalaupun PDKT ya itu karena ada ambisi di mana saya tertantang untuk bisa mendapatkan kamu ya, karena ya selain kamu cantik, selain kamu ganteng, mungkin kamu kaya, ataupun dari keluarga berada, ataupun ya memang sudah suka gitu ya. Kalaupun mungkin sekarang sudah ditaklukkan, ya ini kondisinya dia menaklukkan cinta, tetapi ada beberapa yang malah bosan, malah memanfaatkan, malah ingkari janji ya. Padahal dia sudah mendapatkan hatimu. Di mana dia mendapatkan hatimu dari ya bicara lembut ya. Dia kalaupun mungkin kondisi dia sudah menaklukkan, nih banyak yang cuman sekedar menaklukkan tetapi malah menyia-nyiakan. Ibaratkan oke, saya sudah dapatkan dan ya sudah, cari yang baru lagi, kamu udah bekas. Ini ada beberapa seperti gitu. Dimana tidak di awal dia kasih love bombing, di mana mungkin kamu diberikan di service, antar jemput, diberikan gift, hadiah, terus juga mungkin ya kamu dalam tahap dibilangnya perkenalan, dia sopan, agamais, terus juga dengan orang tua religi. Terus ada juga yang saya lihat di sini, pokoknya sopan santunnya luar biasa, etikanya bagus ya. Tetapi pada saat sudah masuk di pernikahan, berubah. Pada saat kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan, ataupun mungkin kondisinya kamu ternyata mungkin diharapkan, oh dia dari orang kaya, nanti orang tuanya pasti bantu gitu. Ternyata orang tuanya nggak bantu, orang tua kamu nggak bantu gitu ya. Ujung-ujungnya dia pergi
karena dia cuma mau hartamu. Ini ada beberapa seperti gitu, dimana dia menaklukkan hatimu untuk mendapatkan warisan. Ternyata orang tua nggak kasih gitu, karena dia belum meninggal, ataupun mungkin kondisinya kamu nggak mau dia yang mengelola, ya dia seolah-olah kayak mau ngatur gitu ya. Dan ya itu, pada saat kamu sudah memberikan hatimu, jiwamu, hidupmu, ujung-ujungnya dia bawa kabur dibilangnya hartamu ya. Ada beberapa seperti gitu ya. Pada saat kamu sudah kosong, ya sudah, dia pergi gitu ya. Ataupun mewarisi hutang, karena ada beberapa yang saya lihat di sini. Ya mungkin pada saat pacaran kamu bantu, ujung-ujungnya ya krisis keuangan. Dia mengambil hutang sana sini karena kemalasan. Kenapa? Karena di awal kamu bantu terus. Pada saat nikah ya dia punya malas, terbawa. Seolah-olah kamu lah yang menghidupinya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana karakternya dia mau menaklukkan kamu karena mau hidup enak. Hidup enak-enak saja. Ternyata ya kamu juga kerja keras. Dia tidak mau seperti itu, akhirnya ada yang pergi ya. Macam contohnya juga dia mengambil hatimu dari bicara yang sopan, bicara yang lembut, romantis, terus juga perhatian, terus juga mungkin bicara dengan orang tuanya sopan, baik ya, penuh dengan kelemah lembutan. Padahal pada saat kamu sudah bersama dengan dirinya, sudah mengiyakan ya, di sini dia akan menghancurkanmu. Dimana saya rasakan di sini energinya dia dengan yang lain, ada pengkhianatan, ataupun ya itu karena kamu sudah tidak mempunyai sesuatu yang dia mau, dia pakai gitu ya, ataupun keinginannya tidak terwujud ya, ataupun mungkin dia menghamili tanpa bertanggung jawab, ataupun walaupun sudah menikah ya itu tanggung jawabnya nggak ada, dia pergi ke rumah orang tuanya atau ke kota lain ya, menghilang ya, seolah-olah ya kamu dibiarkan aja gitu ya. Ada beberapa yang serasa janda padahal masih berpasangan gitu. Ada pula juga yang saya lihat di sini karena dia marah ya, dan keinginannya tidak diinginkan dan tidak mau dikatakan salah karena kamu sudah membuka topengnya. Ujung-ujungnya dia playing victim, serasa korban, berkuar-kuar sana sini mencari pembelaan. Dan saya merasakan juga energinya, ada beberapa juga yang saya lihat di sini jatuh sakit ya. Dan ya itu, akhirnya dia mau datang kembali kepadamu untuk dirawat karena nggak punya duit, nggak punya tempat tinggal, karena topengnya sudah kebuka, kamu nggak mau bersamanya lagi. Nah ini, tetapi dia mau menaklukkan lagi ya. Dia mau menaklukkan lagi kamunya karena punya tantangan. Wah, dia lagi marah saya nih. Bagaimana supaya saya bisa menaklukkan dia kembali. Nah ini ada beberapa yang meminta maaf lewat anak, ada yang mau meminta maaf lewat chatting atau lewat perantara orang tua, sahabat, keluarga ya, supaya dimaafkan. Padahal sebenarnya dia punya kepentingan ya, karena sudah hancur. Dia menghancurkanmu dulu, tetapi pada saat dia hancur dia mau datang kembali untuk apa? Ya nebeng. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah jauh lebih baik tanpanya. Ini kan orang-orang tukang nebeng. Nebeng hidup, numpang fasilitas, numpang tenar ya. Jadi ya pokoknya intinya harus bisa dilayani. Pada saat di awal dia memberikan kebahagiaan, pada saat dia sudah mendapatkan kebahagiaan, dia merasa bosan dan dia mencari yang lain yang lebih tertantang lagi. Pada saat kamu sudah tidak menginginkannya lagi, dia datang lagi karena dia merasa hidupmu sudah lebih baik ya. Dia begitu-gitu ya, jadi kamu bingung ya, ini orang ini sebenarnya bagaimana. Ataupun contohnya selingkuh ya, habis itu kamu marah, dia ini lagi dia minta maaf lagi, kamu maafkan lagi, terus tidak lama lagi bosan lagi dengan kamu dengan kondisi yang biasa-biasa aja, stabil, dia menaklukkan hati lain lagi untuk bisa berselingkuh lagi. Nah ini, jadi kamu juga merasa bahwa saya hidup ini kok kayak macam roller coaster, hanya kesedihan terus ya yang diulang-ulang. Dan ya itu karena dia penakluk cinta. Jadi dia tidak bisa, ada beberapa yang saya rasakan di sini tidak bisa betah dengan satu orang atau kehidupan yang jalan mulus. Harus hidupnya penuh tantangan, penuh lika-liku. Ya ini ada beberapa seperti gitu. Dan tidak mau penolakan, sehingga bagaimana caranya supaya dia terima saya. Pada saat kamu sudah terima saya, ya sudah, saya merasa puas dan ya sudah, terserah saya mau bersamamu atau tidak, ya terserah. Nah ini, jadi bicara penakluk cinta ini suka-suka dia ya.
di sesuai mood dia. Tetapi saya lihat di sini ada karma ya. Karma di mana ya tadi? Oh, dia sudah sakit, ataupun mungkin kamu lebih kaya sekarang, di mana dulu dia memorotinmu sampai habis-habisan penuh hutang, kamu berjuang sendiri dan semesta mengangkat derajatmu, dia ingin kembali tapi kamu sudah waras, tidak ingin kembali padanya. Dimana akhirnya dia jatuh miskin juga karena mungkin dulu dia pernah memiskinkanmu, akhirnya semesta memiskinkannya juga. Dimana dulu mungkin dia pernah juga hina kamu, akhirnya dia terhina juga sama orang-orang yang mana ya, akhirnya dia sadar gitu, tapi tidak mau berubah gitu ya. Nah ini jadi seorang penakluk ini lebih ke manipulatif ya, yang lebih energinya paling tinggi ya, energi manipulatif, energinya yang hanya status ya. Manipulatif ini artinya dia mau dilayani tetapi suka-suka dia, sosok yang egois, suka datang suka pergi, terserah gitu. Tetapi ada juga sosok pasangan yang ya saya di situ aja gitu demi status, yang penting saya makan enak tidur nyenyak, tapi tidak dipaksa-paksa, pokoknya saya nyaman kayak raja, seperti kayak ratu gitu ya. Selama kamu memberikan kenyamanan, dia di situ. Ataupun ya tadi orang baru, dimana ya karena belum mendapatkanmu, dia lagi berusaha sekarang untuk mendapatkanmu. Jadi energi yang paling tinggi untuk penakluk di sini, penakluk cinta, adalah dirinya yang manipulatif ya, yang mana betul-betul menjerat kamu dari sisi fisik, mental, dan dari sisi keuangan ya, memorotin, menghina, berkuar-kuar, menjelekan, membongkar aib-aib kamu ya. Nah ini dia senang begitu. Dimana penakluk tuh kan, kamu nggak mencintaiku, kamu nggak ikut-ikut, nggak mau dengan saya bikin kamu menderita. Ada beberapa yang berkuar-kuar cerita buruk tentang kamu di keluargamu, akhirnya keluarga membenci, di temanmu membenci, di kantormu, akhirnya kamu resign ya, karena nggak nyaman. Tetapi akhirnya kamu di rumah aja bisa kerja, enjoy, happy, banyak duit. Akhirnya dia bingung juga mau serang kamu dari mana, karena kamu tuh selalu dilindungi semesta. Sampai dia berpikir bahwa mungkin kayaknya dia pakai guna-guna ya. Kok dia begitu beruntung daripada diriku ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana dia ingin juga menaklukkan kamu agar kamu miskin, agar kamu menderita, agar kamu tetap seorang seperti depresi dan sakit. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana dia mau tekan secara mental, tapi ternyata kamu adalah sosok yang mental baja. Dan ya kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri tanpa minta validasi pada siapapun. Waduh, jadi hati-hati ya penakluk cinta yang negatif ya, karena ada juga penakluk cinta yang positif. Tetapi kan di sini energinya yang paling tinggi adalah energi penakluk cinta yang negatif ya. Jadi saya menyesuaikan dengan energi kartu saja. Kalaupun mungkin kondisinya kamu, Kak Ica, saya sudah ditaklukkan tapi saya mendapatkan pasangan yang baik dan bahagia, ya berarti syukur ya. Karena yang saya bacakan di sini adalah energi yang paling tinggi, di mana koneksinya dengan penakluk-penakluk yang terkoneksi dengan energi negatif ya. Cuman karena bosan, cuman karena perlu tantangan, cuman karena ada kepentingan, cuman karena hanya mau memanfaatkan pasangan ya. Nah ini, jadi hati-hati juga. Tetapi tidak semuanya ya, kalau kamu dalam hubungan, kamu harus lihat bibit-bibit bobot, terus lihat dari keluarganya dia juga, karena pola asuh itu juga kadang-kadang mempengaruhi sikap mental dari seseorang, terus pertemanan ya. Jadi harus dilihat semuanya sebelum kamu memasuki kehidupan yang lebih serius ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, dimana penakluk cinta ya. Jadi tema kita ya, tantangan cinta, dia menaklukkan kamu ya, entah orang baru ataupun mungkin kondisinya kamu sudah bersama ya. Kamu di posisi mana, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, semoga resonate. Dan untuk lebih jelasnya di sini dari koneksi inisial dan zodiak, kita lihat ya. Saya sudah menarik energinya. Kita mulai dulu dari energi dari inisial, di mana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf F, huruf X, huruf I, ada Q, ada J, A, U, R, M, N, B, V, O, S, T, E, C, Q,
K, dan Y. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak juga ya, saya sudah menarik energinya di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, ada Scorpio, ada Gemini, Taurus, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Libra, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.